Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Tampudolon, Prodi PGSD semester 4 dari Universitas Samarinda. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan dalam lingkungan sekolah. Apa sih sebenarnya peran sekolah dalam membentuk kepribadian dan pengetahuan kita? Yuk kita belajar bersama. Pengertian lingkungan sekolah adalah tempat terjadinya proses pembelajaran formal yang melibatkan guru, murid, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah bukan hanya tempat pembelajaran, tetapi juga tempat belajar sikap, etika, dan kerjasama. Nah, selain itu, ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama itu lingkungan fisik, di mana lingkungan fisik ini terdiri dari ruangan kelas, lapangan, perpustakaan. Yang kedua itu lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial ini terdiri dari hubungan antara siswa, guru, dan staf. Yang ketiga itu lingkungan akademik, di mana lingkungan akademik ini terdiri dari kurikulum, proses belajar dan mengajar siswa. Nah, di sini juga ada pengertian pendidikan dalam lingkungan sekolah menurut para ahli. Di sini saya mengambil menurut Daliono tahun 2024. Lingkungan sekolah adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama untuk kecerdasannya. Artinya bahwa lingkungan sekolah juga membantu anak untuk mengasah kecerdasannya masing-masing. Nah, fungsi pendidikan di sini juga kita akan membahas. Pendidikan di sekolah punya banyak fungsi, diantaranya adalah yang pertama itu fungsi akademik, di mana mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kritis. Yang kedua itu fungsi sosialisasi, di mana mengajarkan norma, etika, dan cara berinteraksi. Yang ketiga itu fungsi pembentukan karakter, di mana menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan integritas. Yang keempat itu fungsi persiapan karir, di mana memberikan bekal ilmu dan keterampilan untuk masa depan. Nah, di sini juga ada komponen pendidikan sekolah. Nah, supaya pendidikan berjalan dengan baik, ada beberapa komponen yang harus saling berhubungan di antaranya. Yang pertama itu guru, di mana guru sebagai pendidik atau fasilitator. Yang kedua itu siswa, di mana siswa ini sebagai subjek atau objek belajar yang harus diajari guru. Yang ketiga itu kurikulum, di mana kurikulum ini adalah sebagai panduan materi dan pembelajaran yang diberikan guru kepada siswa. Yang keempat itu sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana ini sebagai penunjang kegiatan belajar. Yang kelima itu manajemen sekolah, di mana manajemen sekolah ini sebagai sistem pengolahan pendidikan yang diberikan guru kepada siswa.
Nah, di sini juga ada contoh pendidikan dalam kehidupan sekolah. Yuk kita lihat bagaimana pendidikan diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatannya. Yang pertama itu kegiatan belajar di kelas. Yang kedua itu diskusi di sekolah. Yang ketiga itu kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, dan seni. Yang keempat itu upacara bendera dan penguasaan karakter. Nah, di sini juga saya membahas tentang peran siswa dalam menciptakan lingkungan yang positif. Kita semua punya peran penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendidik. Nah, dalam pembahasan ini ada beberapa peran penting yang harus kita pahami. Yang pertama itu disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua itu aktif dan kreatif dalam belajar. Yang ketiga, saling menghargai dan kerjasama. Yang keempat, menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah. Itulah pembelajaran kita tentang pendidikan dan lingkungan sekolah. Yuk kita renungkan apa sih yang sudah kita lakukan untuk mendukung pendidikan di sekolahmu. Setelah kita renungkan, mari kita pelajari dan terapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, sekian pembahasan hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.